Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan Muharram yaitu termasuk bulan haram yang suci. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah pada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Quran surah At-Taubah ayat 36. 4 bulan haram yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. 2. Dinamakan Syahrullah, bulan Allah. Nabi bersabda yang artinya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Para ulama mengatakan bahwa Muharram bulan paling mulia setelah Ramadan. Hasan Al-Basri mengatakan Allah membuka awal tahun dengan bulan haram yaitu Muharram, dengan menutupnya dengan bulan haram juga yaitu Zulhijjah. Oleh karena itu, senantiasalah berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Kedua kalinya, sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Kultum yang akan saya sampaikan hari ini tentang hijrah menuju pola hidup yang lebih sehat menurut Islam, bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Islam dan wabah COVID-19 di negeri kita ini. Teman-teman, bersih adalah iman. Mari kita menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, hingga kebersihan jiwa. Berbicara soal sampah dan kebiasaan yang tidak bersih, maka dapat dimaknai bahwa bersih dimulai dari diri, lingkungan, dan masyarakat. Contohnya, hal kecil yang harus kita lakukan membuang sampah pada tempatnya, karena bersih bebas dari kotoran teman-teman. Karena Islam mencintai kebersihan dan kesucian, dan suci akan menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani. Dari Rasulullah SAW, sungguhnya Allah itu suci, menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, menyukai keindahan. Maka itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman sekalian yang saya sayangi, hidup bersih akan menjadikan kita sehat. Selain hidup bersih, teman-teman, kita juga harus makan makanan yang sehat, yaitu makanan yang bergizi dan banyak mengandung vitamin. Misalnya apa teman-teman? Ya, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, ikan, dan masih banyak lagi. Semoga dengan hidup bersih dan sehat dapat mencegah kita dari virus yang lagi booming di dunia ini, yaitu virus COVID-19 atau yang lebih kerennya kita kenal corona. Mari teman-teman, mulai hari ini kita hijrah menuju hidup bersih dan sehat dengan cara mandi 2 kali sehari. Jangan lupa gosok gigi ya teman-teman. Memakai pakaian yang bersih, sering cuci tangan dengan sabun, gunakan masker bila keluar rumah, konsumsi gizi seimbang, banyak sayur dan buah, jangan makan sembarangan ya teman-teman. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman yang saya sayangi, semoga sedikit yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menyadarkan kita betapa pentingnya hidup sehat dan bersih. Dan semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata,
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kultum hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat, baik dan sehat semua bukan? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema hijrah menuju pola hidup yang lebih sehat menurut Islam. Seperti teman-teman ketahui bahwa di negara kita sedang terjadi pandemi COVID-19 dan bahkan hampir di seluruh dunia ikut merasakan dampaknya. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam menghadapi keadaan ini? Ya, kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Hadis Nabi tentang 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Salah satunya adalah menjaga kesehatan sebelum datang sakit. Karena menjaga kesehatan sebagai perintah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kesehatan mungkin bukan segala-galanya, tapi tanpa anugerah sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hal tidak dapat dinikmati dengan baik. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim dalam menghadapi masa pandemi sesuai tuntunannya. 1. Menjaga jarak, mencuci tangan, serta menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan di negara kita. 2. Menjaga kesehatan tubuh secara optimal dengan cara istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat dan bergizi. 3. Bersikap optimis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di rumah, baca Al-Quran, dan sholat malam harus tetap berjalan. 4. Bersikap hati-hati terhadap informasi dari dunia maya agar kita tetap berpikir positif. Mudah-mudahan dengan 4 langkah tersebut kita bisa terhindar dari virus COVID-19 dan Indonesia segera terlepas dari masa pandemi ini. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwa wallaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada kepala sekolah, guru-guruku, dan teman-temanku sekalian. Hari ini saya akan berkultum dengan tema menuju masyarakat yang lebih baik. Pada surat kelima, surat Al-Maidah ayat 1-2, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nilai-nilai spiritual, yaitu memakan dagingnya halal, melaksanakan segala peraturan ibadah haji dan umroh, menjaga kemuliaan agama, dan memuliakan bulan-bulan haram, dan dilarang melakukan peperangan di bulan Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jika awal surat kelima sudah dilaksanakan dengan baik dan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan nyaman, aman, dan tenteram. Demikian pula kebersihan dan kesucian lahir kita dijaga betul dengan melaksanakan ibadah. Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama terkemuka dari Mesir, pernah geram terhadap dunia barat yang menganggap Islam itu kuno dan terbelakang. Beliau juga pernah berdebat dengan Hermes Renan, filosof Perancis. Dengan tegas, dia menjelaskan, Islam itu hebat, cinta ilmu, menjunjung kemajuan, dan sebagainya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Taifunisa dari kelas 5 Imam Syafi'i. Saya akan menyampaikan kultum dengan tema hijrah pola hidup sehat menurut ajaran agama Islam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah sampai di tahun yang baru, yaitu tahun 1442 Hijriah. Turut dibakar orang-orang yang khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukannya. Kemudian
masa-masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan diantaranya menjadi orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Merebaknya wabah virus corona ini hampir seluruh belahan dunia mengubah wajah dunia menjadi wajah ketakutan. Sehingga sebagian negara menetapkan status lockdown. Virus corona adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kehendaknya dengan tujuannya masing-masing. Di balik rahasia penciptaan makhluk yang demikian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak melindungi manusia dengan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, Islam memberikan tips cara hidup sehat yang menghindarkan umat muslim jauh dari berbagai macam penyakit. Sebenarnya pola hidup sehat itu sudah diajarkan dari zaman Islam dahulu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kebersihan itu adalah sebagian dari iman, yang artinya menjaga kebersihan itu sebagai bentuk pola hidup sehat. Bentuk pola hidup sehat adalah ibadah yang diajarkan dalam agama Islam. Tips hidup sehat dari agama Islam. Yang pertama, tetap diam diri di rumah, mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi. Yang terakhir, penting banget buat umat muslim, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan perlindungan. Demikian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan kultum dengan tema hijrah menuju pola hidup sehat menurut Islam. Berhubung kondisi saat ini, dunia sedang diberi musibah berupa wabah virus corona, kita harus lebih memperhatikan pola hidup kita. Dalam memperbaiki pola hidup sehari-hari, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu menjaga kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang saya mau pantun. Panjang ekor ikan pari, pergi ke pantai pakai topi, sapu bersih setiap hari supaya rumah nyaman dan rapi. Adapun contoh sikap menjaga kebersihan yang sudah sering kita lakukan, di antaranya yaitu mandi, berwudu, mencuci tangan, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan kepada kita pola hidup sehat menurut Islam, yaitu mengakhiri makan sebelum kenyang atau makanan secukupnya, dan atur porsi makan dan hindari makanan haram. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah, keliru atau khilaf datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekunal Sutisna. Saya akan menyampaikan kultum yang bertema pola hidup sehat.
Nah, di wabahnya pandemi ini kita harus melakukan pola hidup sehat agar badan kita tetap sehat. Nah, melakukan pola hidup sehat yang pertama yaitu bisa memakan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kedua, bisa dengan olahraga seperti jogging ataupun sepeda dan sebagainya. Ketiga, yaitu istirahat yang cukup agar seperti tidur agar tubuh kita beristirahat. Keempat, yaitu meminum vitamin jika dibutuhkan. Nah, kelima yaitu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dan sebagainya. Nah, di pandemi ini kita harus menjaga kesehatan seperti keluar memakai masker ataupun menjaga jarak dan tidak berkerumun. Nah, agar kita tetap sehat, berdoa kepada Allah supaya badan kita tetap sehat dan kuat di pandemi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Islamia, yang saya hormati para dewan guru, yang saya hormati hadirin dan hadirat serta teman-teman sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga rasa syukur ini bisa menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dan ustazah serta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya menjaga kebersihan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi at-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri lain dari orang beriman adalah senantiasa menjaga kebersihan dari kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan, baik lingkungan sekitar rumah maupun lingkungan sekolah. Dalam kondisi pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan diri daripada sebelum pandemi ini. Tetapi yang terpenting adalah kebersihan hati. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar pandemi ini segera usai. Amin ya rabbal alamin. Dan mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan menggunakan masker. Sekian dari saya. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai penyakit, terutama COVID-19 ini. Buah naga di Cisaat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Kanzaluna Yuwono Putri. Saya dari kelas 6A Menjaba. Sholawat kita serahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru SDIT Islamia dan rekan-rekan semua yang memberikan kesempatan dan ilmunya dalam kegiatan kultum kali ini.
Kultum yang saya bawakan kali ini bertemakan hijrah menuju pola hidup yang lebih sehat menurut Islam. Teman-teman sekalian, kalian tahu saat ini sedang terjadi wabah virus COVID-19 atau terkenal dengan wabah virus corona. Oleh karena itu, mari kita kaitkan antara hijrah hidup sehat dengan kondisi saat ini. Kita ketahui bahwa virus COVID-19 telah menggeparkan seluruh dunia. Wabah virus COVID-19 atau wabah virus corona muncul pada awal tahun 2020 dan semakin lama semakin membuat orang ketakutan. Bagaimana tidak? Wabah virus corona muncul di kota Wuhan, Hubei, Cina dan telah memakan banyak korban jiwa. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau penangkalnya. Kita sebagai muslim, kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar. Virus COVID-19 adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seizin Allah, virus COVID-19 tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan kita pun adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan usaha. Bagaimana caranya? Caranya melakukan cuci tangan, memakai masker, memakan makanan yang sehat, selalu berwudu, dan yang paling penting tidak boleh berkerumun antara sesama. Bahasa kerennya yaitu social distancing, physical distancing. Teman-teman tahu kan bahasa kerennya? Intinya adalah sebagai seorang muslim kita harus menjaga kebersihan. Ingat hadisnya, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Oke teman-teman, saya rasa kultum saya ini sangat bermanfaat bagi diri saya, teman-teman, dan semua yang mendengarkan kultum ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Kekurangan dari diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiada terhingga, sehingga pada hari ini kita semua dapat memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang mukmin yang kuat, fisik, mental, jiwa, dan raga lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Walaupun Nabi Muhammad SAW bukan seorang dokter, beliau atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Caranya, kita bisa aktif melakukan aktivitas membersihkan diri dan lingkungan sekitar agar tetap bersih. Bisa juga hal ini dilakukan secara pasif, yakni tidak mengotori lingkungan sekitar dengan cara berdiam diri. Ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan, Rasulullah SAW mengingatkan,
taun atau penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana hadis, janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dengan demikian, penyebaran wabah penyakit menular dapat dicegah dan diminimalisasi. Aktivitas inilah yang sekarang dikenal dengan social distancing, yakni suatu pembatasan untuk memutus rantai penyebaran wabah COVID-19. Caranya adalah jauhi kerumunan, jaga jarak, dan di rumah saja. Inilah yang kemudian dalam hadis yang dijadikan kaidah fikih, yakni la darara wala dirar, tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Ibnu Hanbal dari Abdullah Ibnu Abbas, dijadikan pedoman untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Nabi Muhammad juga sangat mendorong umatnya untuk mematuhi praktik higienis. Karena itu dikatakan dalam hadis, kesucian itu sebagian dari iman. Di antara cara menjaga kesucian adalah mencuci tangan. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian berwudu, hendaklah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menyemburkannya. Siapa saja yang beristijmar, bersuci menggunakan batu, hendaklah mengganjilkannya. Dan jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah mencuci kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana 3 kali. Maka sesungguhnya seseorang dari kalian tidak mengetahui kemana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari. Uraian tersebut menjelaskan tentang beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, termasuk penyebarannya, yakni menjaga kebersihan, isolasi, dan cuci tangan. Namun terkadang penyakit tetap saja datang yang menyebabkan terjadinya sakit, sehingga harus ada upaya kuratif untuk mengatasi agar sembuh dari penyakit yang dialaminya. Upaya kuratif yang dilakukan sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah SAW adalah berobat. Terbukti bahwa penyakit akibat COVID-19 bisa disembuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, aku pernah berada di samping Rasulullah SAW. Lalu datanglah serombongan Arab Usul. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Melihat kondisi sekarang ini dengan penyebaran wabah pandemi COVID-19 begitu masif, sementara di sisi lain fasilitas pelayanan kesehatan yang ada terbatas dan masih belum memadai seperti ruangan isolasi, peralatan medis, tenaga medis, dan vaksin. Yang paling efektif adalah menjaga kesehatan diri kita sendiri. Hal itu lebih mudah, murah, dan efisien. Setidaknya dengan menjaga kesehatan diri, risiko yang mungkin akan timbul akan berkurang. Cara tersebut juga dapat membantu meringankan sesama. Sebagai penutup, marilah kita selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tetap melakukan aktivitas dari rumah, menaati anjuran pemerintah, serta berdoa agar terhindar dari penyebaran penyakit menular. Karena itu, menjaga kebersihan diri, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad merupakan ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk
mencegah agar terhindar dari sebaran wabah COVID-19. Demikian program yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.